Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum zidannakum wa la in kafartum al-ayah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah masih memperkenankan kita untuk bersilaturahim melalui aplikasi Zoom Meeting ini. Mudah-mudahan walaupun hanya bertemu melalui Zoom menjadi salah satu silaturahim yang tidak akan mengurangi kepada nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita, keluarga, semuanya dalam bimbingan, lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya berterima kasih, mengucapkan terima kasih kepada semua keluarga besar Tadarus bulan Syawal, ibu-ibu solehah, semua yang bergabung di dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan Tadarus yang akan terus kita laksanakan setiap hari, ada yang membaca dengan pagi pun sudah selesai, ada yang ditangguhkan ke siang pun selesai, ada ditangguhkan sampai malam pun selesai, bahkan hampir subuh juga selesai, bahkan semuanya menjadi terbiasa. Mudah-mudahan terbiasa menjadi bacaan Al-Quran yang tidak pernah luput, tidak pernah kosong setiap harinya, kecuali dengan membaca Al-Quranul Karim. Karena kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa membaca Quran itu adalah ibadah. Qiraatul Quran ibadah. Tidak ada bacaan lain yang langsung bernilai ibadah, hanya baca Quran saja. Jadi qiraatul Quran ibadah, membaca Quran itu adalah ibadah. Tanpa diniatkan, tanpa dilakukan segala sesuatu apa yang kita ucapkan, kecuali semuanya bernilai ibadah. Oleh karena itu, membaca Quran menjadi penting, diawali dengan berwudu yang sempurna, kemudian membaca dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, dan membacanya pun tidak usah gurung-gusuh lompatan, santai saja, hingga ketika melaksanakan bacaan itu per hurufnya, perkataannya, per kalimatnya, semuanya itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para jamaah muslimin wal muslimat semuanya kita bersyukur kepada Allah karena sampai pagi hari ini kita masih diberi umur, bukan sekedar panjang umur, tapi umur yang penuh dengan ibadah kepada Allah. Baik ibadah mahdoh, ibadah luar mahdoh, kita terus lakukan setiap saat, karena hakikatnya manusia diturunkan ke alam dunia ini semata-mata untuk mengabdi, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari bangun sampai tidur pun termasuk dalam kegiatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi dikatakan di awal nikmat yang paling besar. Ada nikmat itu ada dua. Nikmat itu ada dua.
Pak Kiai Jaja Idris Pak Idris ini. Jadi nikmat itu ada dua, satu nikmat yang besar ya, kedua nikmat kecil. Satu nikmat besar, dua nikmat kecil. Nikmat besar itu adalah nikmat menjadi orang muslim, menjadi orang mukmin. Nah, ini nikmat yang paling besar, yang tidak bisa dibeli dengan harta, bisa dibeli dengan segala kekayaan. Ini semata-mata disentuh oleh Allah Subhanahu wa taala, digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang yang sudah diberikan hatinya keimanan ya, keimanan sudah ada dalam hati orang itu, maka barang tentu pasti mendapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat ini luar biasa. Nikmat yang lebih besar, bahkan iman ini mesti dipupuk, mesti dicebor, mesti dijaga, jangan kena hama, jangan kekeringan kurang air, dan jangan mengecil karena kurang pupuk. Cara memupuk iman itu nah ini sekarang. Cara memupuk iman itu dengan membaca Al-Quran, dengan mendengarkan ceramah, dengan silaturahim. Kemanapun pergi kita selalu niatkan bersilaturahim. Termasuk ibu-ibu yang mau ke pasar itu niatkan silaturahim, bertemu dengan tukang dagang di sana. Jadi semua langkah-langkahnya akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua nikmat kecil. Nah ini orang Karawang, ada nih orang Karawang ya. Nikmat kecil, apa itu nikmat kecil? Nikmat punya rumah itu nikmat kecil itu. Punya istri, punya suami itu nikmat kecil. Punya mobil nikmat kecil. Pokoknya selain iman ya, itu semua nikmat kecil. Nah, teman-teman dari Masjid Al-Falaq nih berkumpul, bagus di situ ya. Pakai apa tuh? Pakai laptop atau pakai apa, bisa bergabung sehingga bersama-sama mengikuti ceramah ini. Insya Allah rahmat barokah akan terus digulirkan kepada orang-orang yang selalu mencari ilmu, memperoleh peluang untuk mendapatkan kekuatan iman dan Islam. Jadi sekali lagi, nikmat iman itu nikmat yang paling besar. Bahkan nikmat ini harus terbawa sampai mati. Wala tamutunna illa nikmat yang besar berharap. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha wa inta imra' qala man hadhihi qala hadhihi fulana adhkuru min sholatiha qala kemudian alaikum bima tutiquna fa wallahi la yamallullahu hatta tamallu wa kana ahabbuddin ilahi madama sahibu alaihi muttafaqun alaihi. Itu hadis yang cukup panjang. Artinya dari Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki rumahnya, dan di sisi Aisyah ada seorang wanita yang duduk di sisi Aisyah. Kemudian Rasul bertanya, siapakah ini? Siapa ini? Nah, Aisyah menjawab, ini adalah si Anu, Nah, si Anu. Kemudian Aisyah menjawab juga, ini adalah si Anu, yang juga langsung menyebutkan tentang perihal sholatnya wanita tadi. Jadi mungkin ada kekaguman ya, kagum dongeng cerita si ibu ini sholatnya luar biasa, sholatnya memiliki ya mungkin jumlah rakaatnya, pokoknya mah salut di Siti Aisyah itu. Dan ketika Siti Aisyah melaporkan kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW memberikan jawaban. Kata beliau begini, jangan demikian, katanya, jangan demikian, hendaklah engkau semua berbuat sesuai dengan kekuatanmu, tuh gitu.
sesuai dengan kekuatanmu, semua saja, apa saja yang kau kuat melakukan itu sekuatnya saja. Gitu. Sebab demi Allah, Allah itu tidak bosan memberi pahala, nah ini, sehingga engkau semua bosan melaksanakan amalan itu. Adalah cara melakukan agama yang paling dicintai oleh Allah itu ialah apa-apa yang dikekalkan melakukannya oleh orang itu. Yakni tidak perlu banyak-banyak asalkan terus-menerus mutafakun alaih. Luar biasa hadis ini. Kita mungkin sudah lama mendengar kalimat mending penting amal ibadah istiqomah. Nah, saat itu mungkin hadisnya belum terdengar gitu ya. Nah, sekarang kita membacakan hadis tersebut, ternyata hadis itu hadis mutafakun alaih. Hadis mutafakun alaih itu hadis yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini orang Tasik, Pak Haji Mustafa ini sambil ngopi bagus itu supaya nanti kesel. Nah, jadi di situ ya bagaimana hadis yang dikemukakan oleh Siti Aisyah kepada Rasulullah itu menggambarkan silahkan ibadah sebanyak-banyaknya kalau mungkin, kalau kuat jangan jangan istilahnya jangan kalau sedang senang gitu ya sampai sholat juga rakaatnya ditambah terus tapi cuma 1-2 kali kesananya berhenti. Nah, ini kurang bagus. Jadi yang paling bagus itu sesuai dengan kemampuan dan melestarikan amal itu. Tadi katakan tak perlu banyak-banyak, tapi sering gitu. Bagaimana Pak kalau banyak sering? Ya bagus saja. Yang menentukan bukan banyak sedikitnya, tapi yang menentukan adalah mampukah seringnya membaca amalan-amalan yang kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena kata Nabi Muhammad SAW yang disampaikan dalam hadis Siti Aisyah tadi, itu dalam agama itu yang penting ya terus-menerus bahasa lainnya istiqomah. Dulu di bulan suci Ramadan kita sudah dididik, sudah dibina, dibimbing oleh jiwa kita, diri kita, lingkungan kita, bahwa kita selalu melakukan amal-amal yang baik. Kita cek apakah masih sekarang melakukan amal-amal di bulan Ramadan yang baik itu. Gitu ya. Kalau selesai assalamualaikum, masihkah istighfar dibaca minimal 3 kali setelah sholat misalnya, gitu ya. Kemudian membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin terus. Jadi bacaan-bacaan itu terus dirutinkan. Bahkan yang paling saya bangga ini adalah tadarus yang terus sampai bulan Syawal ini masih eksis, masih bisa hadir, masih bisa bergabung. Mengapa? Karena di dalam tadarus yang kita lakukan itu tak usah banyak-banyak. Ada yang ambil misalnya 4 juz, ya kalau bagus saja. Kalau memang itu jadi istiqomah, ulah seminggu ima 4 juz, isukan tesajud acan, bukan begitu. Jadi satu terus lestari gitu ya. Dan salah satu melestarikan tahajud itu dengan bergabung bersama-sama. Di situ ada sentuhan-sentuhan. Kalau orang lain sudah menceklis, Haji Qasim merasa, wah ini gimana nih, saya belum nyeklis, ibu-ibu sudah. Ada kemauan, ada dorongan, ada spirit yang datang kepada diri kita untuk membaca, meneruskan. Ini merupakan salah satu cara. Walaupun ada orang yang bicara kepada saya, kan saya mau tadarus tidak akan ikut bergabung, katanya di rumah juga ada. Silakan saja, bebas-bebas tadarus. Hanya ini dalam rangka menguatkan duduluran, menguatkan wawarkian, dan juga kita saling mengingatkan di dalam ya bacaan-bacaan kita. Alhamdulillah. Jadi tadarus terus ya, banyak-banyak, tidak terlalu banyak-banyak, tapi sedikit-sedikit, tapi lestari. Seperti tahajud ya. Tahajud mungkin sekarang ada yang masih tahajud, bertahan di 11 rakaat dengan witir. Itu bagus. Teruskan gitu. Tapi saya mah cuma 2, cina ini kemana? Ya teruskan. 2, 1 witir di 3 rakaat. Itu silakan. Jadi pokoknya jangan berhenti selesai tahajud jadi berhenti. Karena Ramadan ada sholat ya malam yang dilakukan terus-menerus, itu jadi berhenti. Tidak demikian. Jadi hadirin jamaah yang berbahagia, yang pertama itu adalah bukan soal banyaknya amal itu,
bukan soal berlomba-lomba paseur-seur, tapi lestari istiqomah dalam mengamalkannya. Kemudian hadirin jamaah yang berbahagia, di situ tadi ada kata-kata makna la yamalullahu. Tadi ada kata-kata itu, artinya ialah tidak bosan. Ialah Allah tidak bosan, maksudnya bahwa Allah tidak akan memutuskan pahalanya pada kita semua atau balasan pada amal-amalan kita itu, ataupun memperlakukan kita semua sebagai perlakuan orang yang sudah bosan. Di Allah itu tidak bosan gitu, untuk memberikan pahala kepada siapapun. Gitu. Justru yang bosan itu kita yang mengamalkannya. Gitu. Bosan nih, bakal tekiwe terus amalan teh kita bosan. Tapi Allah tidak bosan. Amalan sebesar apapun, pamay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, tidak merasa bosan terus beramal walau akwal. Nah, walau apa itu walaupun sedikit. Kita sering memberikan infak, terus lestari, terus biasa, rutin. Seperti saya menerima titipan beras dari ibu-ibu, ada supermi, ya, ada telur untuk nanti saudara-saudara kita di akhir bulan ini sudah mulai mengirimkan beras, ada yang 1 kilo, 2 kilo, pokoknya dikumpul-kumpul. Insya Allah ada sekian puluh orang yang setiap bulan kita santuni, dan itu doa dari mereka itu akan terdengar dan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ucapan orang-orang yang butuh ketika ada santunan, mereka akan mencucurkan air mata dan hatinya akan merasa bangga dan bahagia. Oleh karena itu saya mengajak setiap bulan rutin beras, rutin telur, rutin supermi, rutin minyak, rutin apalagi itu kecap, apa itu ada semuanya, kita menyantuni teman-teman. Ini merupakan yang sangat baik dalam pandangan hadis tadi, walau akol, walaupun sedikit. Jadi Allah tidak bosan, ulangi, Allah tidak bosan memberikan pahala. Yang bosan justru yang beramalnya, gitu. Merasa bosan, merasa capek, ya, dan merasa yang lain-lainnya. Tapi Allah tidak bosan. Kemudian ada juga kalimat makna hatta tamallu, katanya. Hatta tamallu artinya sehingga kita semua yang bosan lebih dulu, lalu amalan itu ditinggalkan. Nah ini, meninggalkan amal itu menjadi kurang bagus. Seperti setiap pada sholat maghrib ya, dan sholat isya sholat subuh ada 2 amalan yang kalau bisa jangan ditinggalkan. Itu setelah astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa wa atubu ilaih. Allah itu disebutkan di situ. Jadi barang siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir la haula wala quwata illa billah, terus 10 kali itu. Di dalam keterangannya yang kita temukan dalam pengajian subuh yang lalu, barang siapa yang membaca kalimat itu di waktu subuh, bila wafat di hari itu, Allah berikan jaminan keselamatan. Bila dibaca di waktu maghrib, bila malam itu wafat, maka Allah berikan jaminan. Subhanallah. Jadi memang bila ilmu dibaca itu lebih terang dalam kehidupan. Kemudian hadirin jamaah yang berbahagia, jadi Allah tidak merasa bosan yang mengamalkannya. Makanya terus kita mengamalkan. Kemudian yang selanjutnya, beribadah sesuai dengan kemampuan. Tadi katakan di hadis ya, sesuai dengan kemampuan. Kemampuannya berapa? Perempuannya apa? Kemampuannya berapa kali? Berapa banyak? Silahkan dilakukan. Oleh sebab itu, seyogyanya kita semua mengambil amalan itu sekuat tenaga kita. Sekuat tenaga kita saja, yang sekiranya akan tetap langsung dan kekal melakukannya, agar supaya pahalanya serta keutamaannya tetap atas diri kita semua. Jadi memang ada nilai-nilai kelebihan di dalam melakukan amal-amal yang lestari ataupun istiqomah. Kemudian disebutkan juga dalam penjelasan yang lainnya, sesungguhnya hanyalah amalan yang dicintai Allah. Nah ini kalimatnya cukup tegas ini.
Sesungguhnya hanyalah amalan yang dicintai Allah adalah yang dilakukan dengan terus-menerus. Oh, gitu. Terus-menerus istiqomah. Masya Allah. Terus-menerus anak dan ibu dan anak baca Quran bareng terus-menerus. Subhanallah. Saling koreksi. Doain nama Allah. Masya Allah. Itu ditatap oleh malaikat. Ditatap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa insan yang dua ini, yang tiga ini, yang seorang ini membaca Quran dengan istiqomah. Jadi terus-menerus, karena orang yang selalu terus-menerus dalam kebaikan akan mempunyai loyalitas yang tinggi katanya. Loyalitas akan punya akan punya dorongan, bahkan punya seperti punya utang yang sudah biasa baca Quran. Coba kalau saya cek kemarin ada yang lapor kepada saya, aduh alhamdulillah saya ini baca Quran jadi terus menerus. Ini karena istiqomah. Walau akol nih orang lemur ada orang bisa yang di Kobaya. Kalau akol itu kalaupun sedikit gitu ya. Di situ baca Quran. Dari Tasikmalaya ada, ini dari Sukabumi ada. Alhamdulillah teman-teman para jamaah ini semua berkumpul di dalam rangka tholabul ilmi, mencari ilmu babarengan bersama walaupun 45 menit. Nanti Anwar kalau tinggal 5 menit tolong diberitahu ya supaya ditutup dengan doa supaya tidak mati dengan yang tanpa informasi kira-kira. Insyaallah. Kemudian yang selanjutnya melestarikan ketaatan beribadah. Nah ini ada istilah melestarikan ketaatan beribadah dengan amalan yang sedikit tadi terus-menerus melestarikan ketaatan di dalam beribadah dengan zikir. Nah, zikir juga sama, lestarikan. Bahkan kata Al-Qur'an disebutkan ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Kalau hati kita gelisah nih, kan kadang-kala hati kita sumringah, kadang-kala gelisah, resah, susah, tak usah khawatir. Kita berzikir dan zikir ingat kepada Allah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub, menenangkan hati, menenangkan jiwa, menenangkan kolbu kita di dalam berzikir. Zikir itu mananya ingat, tapi ada dua mana ya. Bila kita berbicara zikir, ada dua sisi yang harus disikapi. Satu ingat, dua dekat. Nah, artinya ingat kepada Allah, dekat dengan Allah. Kalau mengucapkan subhanallah, ketika kepada jadi ingat kepada Allah dan merasa dekat dengan Allah. Gitu. Jadi bukan sekedar hanya ingat, tapi ada konsep dekatnya, dekat kepada Allah. Subhanallah. Jadi makanya dalam ayat tadi, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Jadi kalau kita berzikir itu masuk, ucapkan dengan mulut, masuk ke dalam jiwa kita, masuk ke dalam hati kita, gitu ya, dan dirasakan sedalam-dalamnya, kemudian ucapkan dengan setulus-tulusnya. Itulah yang akan melahirkan ketenangan-ketenangan di dalam kegelisahan-kegelisahan. Yang namanya manusia ada dua hal selalu. Ada tenang, ada gelisah. Ada ripuh, ada senang. Ada jauh, ada dekat. Ada mikir, ada kirang mikir. Nah, ini semuanya itu adalah melekat pada diri manusia. Jadi melestarikan ketaatan seperti berzikir, muraqabah, nah tahajud ya. Tahajud bukan sekedar gerak-gerakannya, tapi menikmati tahajud. Walaupun tahajud hanya 2 rakaat, penuh kelestarian, penuh kehusuan, terus menerus itu. Apalagi sepertiga perut malam di situ pintu rahmat dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di situ bermuraqabah, pendekatan, taqarrub kepada Allah maksudnya. Bagaimana taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merupakan amalan yang juga bisa melahirkan suatu kekuatan batin di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ikhlas juga harus selalu melatih diri. Dan orang yang ikhlas dalam beramal, insya Allah tidak akan murukusunu, tidak akan manyun, ya. Berat apapun pekerjaan dihadapi dengan penuh ketulusan. Mengapa? Karena kan semata-mata mengerjakan semata-mata dunia, tapi saya punya celengan untuk akhirat. Subhanallah. Di rumah nyusuh, kan panangan nyusuh, sampean ngepel, ya. Kemudian baham berang tuang biasa gitu ya, eureun terus gitu. Wah, ini merupakan pekerjaan yang sangat, karena kalau saya perhatikan ya, ibu-ibu dan bapak-bapak pekerjaannya beda.
Kalau saya sebagai laki-laki bekerja itu cuma satu, hari ini ngantor saja. Tapi kalau yang namanya ibu-ibu itu pagi-pagi ya kaki ngepel, tangan sak-sak-sik gitu ya, panangan ngegulak balik itu ini, masya Allah luar biasa. Makanya ke surga itu nanti pantas ibu-ibu tapi harus nuturkeun anu jadi salaki anger sabab naon bagaimanapun di situ akan langsung memperoleh satu kenikmatan tersendiri. Subhanallah. Sampai apa barusan? Jadi sampai ikhlas. Ikhlas itu nikmat. Kalau tidak ikhlas murukus ini manyun lamun nyupir jadi kebut-kebutan gitu ya. Tapi kalau ikhlas tenang saja. Subhanallah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Kemudian tema yang berkaitan dengan Al-Qur'an, kaitan dengan istiqomah tadi ya. Allah Subhanahu wa taala menghendaki sederhana dalam beribadah. Sederhana itu tidak berlebihan. Kalau Jumatan, laki-laki, istri, ataupun siapa yang di rumah menyiapkan pakaiannya. Yang sederhana aja gitu. Tidak usah berlebih-lebihan gitu. Ya biasa aja pakai peci, pakai koko, pakai sarung, kemudian sakunya diisi. Ibu-ibu kalau suami berangkat ke masjid nih, jangan lupa kalau hari Jumat ya, itu siapkan pakaiannya, siapkan kopiahnya, siapkan sarungnya, dan siapkan cicisnya. Nah, saku nanti diisian ke ibu-ibu, nitip nih untuk sedekah ke masjid ya. Nanti ingat jangan nunutan wae di masjid ketika khotib duduk di antara dua khutbah, di situ titip doa untuk si Anu doakan ya, untuk si Anu doakan ya, untuk si Anu doakan ya. Di saat khotib duduk di antara dua khutbah, di situ sa'atul ijabah. Cuman saya suka memperhatikan orang-orang itu biasanya di hari Jumat itu salik nunutan inna tihang bari kadangkala nunutan. Kumawat? 5 menit lagi. 5 menit lagi. Ibu, bapak-bapak itu yang kita gali, Pak Darmawan ada hadir ya. Nanti sekali-kali ini Zoom ini kalau bisa jadi langsung connect ke ini, ke YouTube kalau bisa itu. Karena bisa diulang kembali mungkin dengan cara-cara yang teman-teman ahli IT di Masjid Al-Falaq yang luar biasa. Walaupun dengan segala macam coronanya tetap dakwah tidak pernah berhenti, terus kita melaksanakannya. Nah itu saya kira ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah kaum muslimin wal muslimat, mudah-mudahan yang hadir, yang tidak hadir, semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa di akhir majelis taklim ini dengan penuh kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa barik wa sallim amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Allahumma yassir umurana, Allahumma yassir umurana, Allahumma yassir umurana. Allahumma faqihna fiddin waghfir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati, yang Allah banggakan, insya Allah setiap minggu pagi kita berceramah pagi, dan mudah-mudahan dengan ceramah ini akan menambah kekuatan iman kita, Islam kita
yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa istiqomah ya. Pengajian istiqomah, sholat istiqomah, sedekah istiqomah, pokoknya semuanya kita dengan istiqomah. Mari kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Sudah dipoto War? Ini sudah ya, silakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wargi-wargi dulur anu hadir dari Cianjur, dari Sukabumi, dari Tasikmalaya, dari Ciamis ini, dari Garut semuanya yang hadir, yang tidak diabsen semuanya mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari Masjid Al-Falak itu dadah-dadah kelihatan tuh Pak Puji terus Pak Opik ya hadir di Masjid Al-Falak. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Billahi bisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.